Sehingga dalam riwayat yang pu mantang ilmu yang gerempok li Utbah bin Ulam mana dua-dua. Nyatanya ke hana kan? Nyoleh dah dengar tawa ruk rumah. Tikrek-krek ruk rumah lain tikrek. Kalau dum bukti urung-urung awal di mana gaknya berubah daripada tidak baik menjadi orang baik, namun gara-gara gaknya berpindah daripada tidak baik menjadi orang baik, doa-doa yang semi mustahil diterima oleh Allah. Salah sabohji adalah nyona di dalam kisah menyekamu ide hidayah, makanya kitab Majalis Susaniyah, kitab hadis. Cuman kan di dalam ji, karena di dalamnya kan Majalis Susaniyah iluwaji kita sab'atus sab'iyat. Dalam kitab Sab'atus Sab'iyat juga dikisahkan tentang seorang wali besar yang bernama Utbah bin Ulam. Utbah bin Ulam adalah juga seorang pemuda yang luar biasa maksiat. Jadi lah ngampungnya tokoh maksiat masa pura kan duta maksiat gampungnya adalah Utbah bin Ulam masanya. Dan nanti pernah Hasan Al-Basri geasuh sabuh pengajian li Hasan Basri, li Imam Hasan Al-Basri, dengan geasuh pengajian li Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri menceritakan tentang ayat bagaimana Allah akan menolong, bagaimana Allah akan menyiksa, bagaimana Allah menyatakan apakah ini belum sampai saatnya untuk bertobat bagi orang-orang beriman. Maka di saat dijelaskan li Imam Hasan Basri secara lugas, nah urang yang langkawan gitu mah yang wah imam menyelun dosa lu cukup lu akan kepampun oleh Allah Ta'ala. Yang kisah dalam kitab Sab'atus Sab'iyat. Nesuk oleh Imam Hasan Basri, walau dosamu sebanding dengan misil Utbah bin Ulam, kamu akan diampunkan oleh Allah. Nyandum je boh contoh ke Utbah bin Ulam. Menyena orang paling le dosa dalam kawannya, je boh contoh ke gaknya mak paling le dosa, dikenal viral dengan kemaksiatan. Sehingga Utbah bin Ulam karena kawan nak Utbah bin Ulam mau dengar terkejut pingsan. Kemudian dia sadar dari nan dia menumpuk dengan Imam Hasan Basri. Getek gaya yang Mbak Imam Hasan Basri, wahai imam, apa dosa lagi lun akan dipampun oleh Allah Ta'ala. Lun adalah Utbah bin Ulam. Maka nasul oleh Imam Hasan Basri, setiap dosa akan geganjar oleh Allah Ta'ala dengan bala. Setiap dosa akan geganjar oleh Allah dengan siksa. Setiap pemaksiat akan diganjar dengan neraka sakar. Dia baru nak kenyol oleh Imam Hasan Basri tersungkur leping salam tiga tu. Padik ke pingsan? Dua ke. Oh dia sadarinan baru yang punya tekad bulat untuk bertobat kepada Allah. Sehingga gecok sikap, gecok langkah serius, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Ilahi, in kunta qabilta taubati. Jika engkau menerima taubatku, fa'alhimni ilman, fa'alhimni fahman. Maka ilhamkan kepadaku satu ilmu, maka ilhamkan kepadaku satu pemahaman sehingga hatta hafadha, sehingga aku mampu menghafal semua perkara yang datang kepada aku minal ilmi wal Quran, baik itu daripada ilmu ataupun Quran. Sehingga dalam riwayat yang pu mantang ilmu yang gerempok li Utbah bin Ulam mana dua-dua. Nyatanya ke hana kan? Nyoleh dah dengar tawa ruk rumah. Tikrek-krek ruk rumah lain tikrek. Tapi punya Utbah bin Ulam mana-mana secret kedengar tingat you langsung luar biasa. Sehingga kepegang dalam riwayat yang Utbah bin Ulam salah seorang wali yang instan je ke wali kan. Karena gelu dengar ilmu yang faham you. Padahal yang secara logika semi mustahil. Doa Utbah bin Ulam nokan gelake ya Allah nabi kelun pemahaman yang pemahamannya betem pernah tua-tua yang semi mustahil. Karena kita manusia punya sifat alami yaitu pelupa. Makanya kita yang geken insan. Kenapa? La yusamma insan ila binisyan. Tidak dinamakan insan kecuali karena sifat alami kita yaitu pelupa. Jadi karena sifat alami bak getanyo yaitu pelupa, makanya kita yang kepenan dengan insan dalam bahasa Arab. Karena insan gecok dari kata-kata nisyan, pelupa. Makanya Imam Ghazali yang menjaga contoh ke getanyo modern tak tanyo contoh lain lagi gebo contoh urang kuah sabo kulam. Gekuh sabo zena kulam pan. Ikannya tanah itu. Gekuh sabo kulam, kemudian airnya diairi. Yang gebo contoh ilmu muktasab, airnya diairi. Yang wate kata airi air atih tanah,
kira-kira tanah sifat alaminya apa? Menyerap. Lihat tabuh ia bihiro kan? Tabuh ia bihiro, tabuh ia bihiro nya kan? Kecuali ni semen. Yang semen kan li ni kulam lagi lebih gamno kan. Jadi lihat tabuh ia bihiro yang kemudian teo tentu ilmu. Lihat pertama ilmu dua li, lihat pertama ilmu dua li, lihat pertama ilmu dua li. Nah, faktor lain yang menyebabkan ketika dua ilmu yang bergali Ghazali apa? Matahari. Karena waktu tabuh ia lam kulam, di saat matahari menyinari ia yang lam kulam, maka dengan sendiri airnya akan menjadi uap. Karena seum kan, ya bukan? Karena nomor nombak ilmu apa? Fisika, biografi apa? Fisika. Yang matahari menyinari lautan, kemudian lautan membuat uap dan menjadi awan, dan dari awan ke bendungan jadi hujan. Kemudian melerong. Jadi penyebab salah satu ialah kulam getanyo sehingga cepat kering karena yang pertama sifat alami tanah menyerap, yang kedua karena disinari di matahari sehingga menguap. Berarti pada ibuh ke penyebab tua, penyebab gak ada ilmu. Yang pertama menyerap, penyebab gak ada ia menyebab contoh kulamnya. Yang pertama menyerap, kedua menguap. Dan karena ianya adalah ia tak airi, maka ia tak airi tentu hana ia geli sabe. Tiga ga ia tamong ia comberan, depu ia comberan. Ia kuto, ia lebeung. Tiga ga ia tamong ia air seni, air kotoran ka punuh ia ngan ia yang hana ga ia lehop. Maka ji tanyo tuntut ilmu lagi ansit ke begah Imam Ghazali. Geteo lagi takut sabau kulam. Artinya geteo karena wadah. Cuman lihat pertama ilmu tua lilo. Persis sifat alami tanah menyerap. Tayo sifat alami geteo pelupa. Nah yang membuat tayo makin cepat lupa apa? Maksiat. Engkau tahu? Nyebab contoh menokan adalah matahari yang dapat menguapkan air yang ada di dalam kolam. Dan ilmu yang tamong ke geteo karena tayo hana filter yang tepat, maka ilmu yang tamong geteo sigaga na ajaran sesat. Nah sigaga terempok surah salah Pak Gure ada. Kemudian cuman cara untuk mengantisipasi Imam Al-Ghazali. Apa cara untuk mengantisipasi? Cara untuk mengantisipasi penyerapan tanah adalah dengan seringnya mengairi air. Bersering tabuh. Iya, maka sehingga tanah bosan baik serap. Sehingga kena yang menggenangnya. Karena hana kahek serap. Karena kah bosan diserap oleh tanah. Tanyo lagi ancit cara mengantisipasi sifat pelupa getanyo adalah dengan rutin mencari ilmu. Jadi menyekayam dapat tamong sehingga sifat pelupa kita lupa untuk melupakan kita. Namufu. Kemudian yang kedua, matauro. Gimana cara tabendungi? Cara tabendungi matauronya sampai menguapkan air yang ada di dalam kolam tadi adalah dengan tabangun atap. Tayo lagi ancit tabangun benteng antara geteo dengan maksiat. Baru dah maksiat agar geteo ilmu yang kadang bertetap. Yang kedua kiban cara terbendung agar bek tamu aliran sesat, agar bek tamu surah-surah salah, yaitu bergurulah kepada orang yang bersanad. Kalian pegang laula sanad laqala masya'a. Kalau bukan karena sanad orang akan berkata semaunya. Tapi kalau getanyo na sanad, geteo akan terbentengi, geteo akan terkekang, geteo akan terpagari dari berbicara tanpa sanad. Yang orang-orang yang berilmu yang bercocok ilmu Bak Gure lagi ulama-ulama gede waktu kena pegang sepupu yang hantam pernah gedengar Bak Gure ataupun hantam pernah baca lagi rak meten hukum bagi anjit pemahan dia pegang menan perasaan urian pakan karena hantam pernah gedengar Bak Gure, hantam pernah gerempok bab kitab, hantam pernah gedengar Bak ulama-ulama awal kan jelas. Makai perle lah dom hukum perle mubahasah masa hukum awal hana contoh jual beli pulsa masa Rasulullah hana kan? Jual beli pulsanya ke hanain. Makanya perlu pegang membahasa. Bahkan perlu pegang membahasa ke hana ulama yang ke pepet waga bagedodo WC pepet waga berkali. Oh benar. Hana. Tapi berdasarkan membahasa yang lama, yang panjang sehingga kesimpulan. Jelas. Ya, nya Utbah bin Ghulam kan berubah dari tidak baik menjadi orang baik tapi berdoa. Tapi doanya diterima oleh Allah karena ia mau bertaubat. Irona doa ron semi mustahil dan nyana cara abu diterima doa ron taubat ini ya daripada maksiat. Dan Utbah bin Ghulam kan sabah doa heboh doa. Dan bukan heboh Ghulam. Yang kedua doa Utbah bin Ghulam ya Allah in kunta qabilta taubati. Ya Allah jika engkau menerima taubatku maka
maka baguskan suaraku saat berbicara, merdukan suaraku saat aku bersenandung, saat aku membaca Al-Quran. Sehingga dalam riwayat, siapa saja yang mendengar Utbah bin Ghulam baca ayat Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, membaca ayat Al-Quran, kalau dia orang beriman, fazdadu iman, maka imannya terus bertambah kepada Allah. Tapi kalau yang mendengarnya adalah orang kafir, maka orang kafir ini akan masuk Islam dengan sendirinya. Nyandung merdu suara Utbah bin Ghulam. Kita dengar orang kafir, kita mau Islam. Itu yang mana? Orang Islam kita mau kafir. Gara-gara tu tayang. Tapi ini mereka semi mustahil kan? Semi mustahil doa Utbah bin Ghulam, tapi diterima oleh Allah. Apakah? Karena janji Allah menekan, fa wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Doa kelih Utbah bin Ghulam, ya Allah, in kunta ya Rabb, ya Ilahi, in kunta qabilta taubati, jika engkau menerima taubatku, maka farzukni, maka rizkikan kepadaku rizki yang luas dan juga min haitsu la yahtasib, tanpa perlu aku usaha. Yang Utbah bin Ghulam dalam riwayat tip-tip bengah watai gebuka pintu rumah sabi-sabi nak tabak ke. Bahasa Indonesia apa tabak? Talam. Tapsi. Hana wa Indonesia no? Si download le pu bahasa Indonesia. Jadi watai gebuka pintu rumah karena tapsi juinan, karena tabak juinan, karena talam juinan yang berisi beragam macam makanan, sehingga gian sip makan untuk siuro. Sehingga gian lo. Jadi kemudian tu pintu tabak yang tersebut kanan li. Sehingga dia buka pintu kanan lo tabak. Sehingga dia tutup pintu kanan li. Ron-ron punya perleh lagi asyik buka. Betul tapi dengan catatan betul-betul taubat. Ya Allah lun kalun taubat no. Ya Allah nyohan lun ulang li maksiat lun. Tapi menerima taubat lun ya Allah. Nak tolong sedia ke pintu rumah. Lagi Utbah bin Ghulam sulung bermerdu. Padahal suteo kai telele urang lagi triang bekah. Tapi mendoa lagi memang semi mustahil. Tapi karena Utbah bin Ghulam menekan punya tekad yang bulat untuk berubah, untuk hijrah daripada tidak baik menjadi orang baik, maka Allah menerimanya.